Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim dari Prodi Ahwal Asasiyah semester 3. Di sini saya membuat video ini, tujuan saya yaitu untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu mata kuliah bimbingan konseling perkawinan dan perceraian, yaitu dengan dosen pengampu Bu Istikharoh. Di sini saya sebagai konselor dan ini ada rekan saya yaitu Mas Rudi Purnomo, yaitu sebagai klien saya. Gitu. Konselor adalah pemilik pemilik ibaratnya sahamnya, pemilik PT-nya sebagai pengendali itu, dan si klien ini adalah orang yang ketika ada masalah itu minta pendapat dari saya, konselor sebagai perkawinan gitu. Mungkin langsung saja dari permasalahan itu apa. Nah, dari sini kita melihat permasalahannya dulu. Jadi apa yang akan baru kita bicarakan lebih lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Rudi? Jadi gini Mas, saya datang ke sini bertujuan minta saran atau pendapat Anda mengenai pernikahan. Jadi saya punya masalahnya gini Mas. Jadi saya udah tua, saya ini pengen menikah, tapi keluarga saya tidak merestui. Karena apa? Satu, masalahnya saya sudah tua, saya masih di pondok. Yang kedua, saya belum punya pekerjaan. Lah, tapi dari pihak sang istri sudah merestui, sedangkan dari pihak saya belum merestui. Karena itu, nikah itu kan butuh pekerjaan. Jadi untuk menafkahi istrinya, biar tidak menurut sama orang tua saya. Jadi keluarga saya tidak setuju kalau saya nikah secepatnya, karena saya belum punya pekerjaan dan saya masih di pondok gitu Mas. Jadi pendapat Mas kepribun bagaimana gitu ya. Iya. Tadi kan rencananya Masnya kan ini kan masih pondok ya. Rencananya berarti kan keluar dari pondok langsung mau nikah ya, tapi belum punya pekerjaan. Dan dari pihak keluarga Masnya tidak merestui karena yang pertama tadi belum punya pekerjaan dan lain-lain tadi lah ya disebutkan ya. Jadi kita karena ini pernikahan, kita lihat dulu hukum pernikahannya. Jadi kemarin saya diskusi dengan dosen saya, yaitu dosen Adaib lah pokoknya. Itu kita tarik dulu hukum nikah. Yang pertama, sebelum kita kaji lebih lanjut, hukum nikah itu asal muasalnya itu bukanlah sunnah, tapi boleh begitu, dalam artian mubahah, yaitu boleh. Setelah kita tahu daripada dasar hukum nikah itu boleh, kita tarik garis bawah, itu nikah bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Yang pertama yaitu nikah menjadi wajib. Nikah menjadi wajib yaitu ketika seseorang sudah mampu menafkahi baik fisik, finansial, ekonomi, pokoknya lahir batin. Dan jika tidak cepat-cepat menikah, yang dilakukan akan berzina gitu. Makanya ini menjadi wajib hukumnya untuk menikah. Yang kedua, nikah menjadi sunnah. Nikah menjadi sunnah yaitu ketika seseorang sudah mampu lahir batin dan ingin menegakkan hukumnya yang sudah kita kenal itu sunnah. Yang ketiga yaitu ada makruh. Makruh itu ketika seseorang akan menikah, tetapi si pihak mempelai laki-laki misalnya ya, itu karena belum mampu mencari nafkah
nafkah dan di situ dipaksakan untuk menikah, sehingga belum mampu dari segi menafkahi dan lain-lain, itu akan menjadi makruh untuk kedepannya. Dan yang keempat yaitu nikah menjadi haram. Nikah menjadi haram itu bisa karena salah satunya tujuan daripada nikah sendiri itu bukanlah untuk menegakkan agama Allah ataupun ya sunnah kita menjalankan sunnah Rasul itu bukan, tapi tujuannya untuk menyakiti si perempuan, ini menjadi haram gitu. Nah, yang kelima yaitu ada mubah. Yaitu mubah itu ketika seseorang tidak didasari dengan apa-apa ataupun apa ya, intinya mubahnya itu tidak mendapat apa-apa itu. Nah, setelah itu kan maksudnya udah tahu kira-kira ini aku masuknya ke apa gitu kan. Iya, jadi kita karena masih di pondok, kita kajian di pondok aja, maksudnya dalam artian kita berpikir santai aja, jangan kedepannya itu gimana. Insya Allah kalau sudah benar-benar jodohnya pasti nggak kemana. Dan lagi menikah itu yang paling efektif bagi laki-laki di atas 25 tahun dan bagi perempuan di era yang sekarang yaitu di atas 22 tahun. Karena kemarin saya juga baca-baca itu menurut psikologi itu ketika seseorang sudah mencapai 25 tahun ke atas itu pikiran dan mental sudah siap, insya Allah sudah siap. Dan jika perempuan juga umur 22 ke atas itu juga sudah insya Allah sudah siap, sudah mapan gitu. Jadi waktu-waktu yang ideal itu adalah 22 sampai 25. Jadi maksudnya 22 itu bagi yang perempuan dan yang ke 25 itu untuk laki-laki. Nah, ini juga sebenarnya kita harus merancang ya hidup ya. Merancang hidup itu gimana? Maksudnya begini. Ketika segmen-segmen ke depan memang maksudnya sekarang umurnya berapa? 25 atau 26? 20. Oh, masih 20 ya? Waduh, ini gimana ya? Ya apa-apa, kita belajar aja. Kita kaji ke depan. Jadi begini, kalau misalnya kita mau nikah itu kita nggak usah lama-lama sampai 27 tahun atau 28 tahun ataupun sampai umur 30. Karena yang pertama kita lihat kita progres langsung. Kita di umur 25 saya harus menikah ataupun 26 kita harus menikah. Karena di umur misalnya kita ambil 25 saja. Ini yang sangat waktu ideal. Yang pertama yaitu tenaga kita masih kuat 25 tahun. Dan di umur 25 tahun menikah dan di umur 27 ya, insya Allah sudah mempunyai anak. Dan ketika di umur 27 sudah mempunyai anak, maka di umur sekarang kan anak sekolah itu kalau nggak salah umur 6 tahun ya, anak TK apa SD ya, umur 6 tahun. Dan kita setelah 27 kita menikah, sudah punya anak di umur 27, dan di umur 23 ya, di umur 33 34 itu kan anak itu kan sekolah dan kita sudah masih fresh untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan, itu masih fresh. Makanya itu kita harus dalam berpikir ke depan itu harus matang juga, karena dalam berumah tangga juga itu kan pasti kita harus mempunyai mental yang siap dan mental yang cukup. Jadi sebaiknya saya itu menikah dilanjutkan apa nikahnya ditunda dulu? Karena menurut pendapat masnya bagaimana? Menurut pendapat saya begitu ya. Karena kan mas kan masih umur 20 tahun ya. Karena di sini masnya juga masih mondok ya. Jadi alangkah baiknya di umur 20 tahun itu masih labil. Jadi baiknya itu mondok dulu. Dan
misalnya si perempuan dari pihak perempuan ini karena sudah merestui gitu kan, itu lebih baik masnya mengajukan pertanyaan, maksudnya mengajukan pertanyaan begini, ketika langsung saja saya ambil contohnya, Dek, saya kan masih di pondok, ketika saya ketika saya nanti di umur 25 kira-kira sanggup menuntut pijat, karena di umur kakak kemarin saya sudah konsultasi sama rekan saya itu di umur yang sekarang itu masih labil gitu. Seandainya pun perempuan ini pasti mengiyakan karena benar-benar cinta sama masnya, wis ya, itu pasti akan siap menunggu sampai kapanpun, wis begitu. Bagaimana, sudah ada pencerahan? Ya, makasih Mas, saya sudah punya kesimpulan sendiri. Oh, setia, bagus. Iya, Makasih Mas. ya itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.